Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Ta'ala pagi hari ini kita bertemu dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Fa inna talabal halal fariidatun ala kulli muslim. Halaman 325. Jadi mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Qala al-Ghazali rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala talabul halali fariidatun ala kulli muslim. Rasulullah bersabda, mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Karena barang yang halal ini sangat menyangkut dari berbagai sudut kehidupan kita, terutama yang menyangkut kepada hal ibadat. Kalau ibadat pakaian, kalau yang dimakan ya yang masuk yang tubuh di dalam diri kita. Kalau kita makan yang haram, artinya kita menjerumuskan diri kita kepada hal yang dilarang oleh syariat. Sudah dibatasi, bukannya barang halal itu tak kati. Rezeki halal itu banyak. Itu kadang-kadang kita boleh rezeki halal, tapi kita gunakan untuk barang haram. Barang yang memang takdirnya haram, ada sesuatu yang halal baca jadi haram. Jadi tinggal kita yang mengatur, mengikuti aturan agama. Man ishtara thawban bi'ashrati dirahim fihi dirhamun haramun la yuqbalullahu salatuhu ma dama alaih. Ini nyangkut salat. Barang siapa, kata Nabi, membeli satu helai baju, satu helai, satu lembar, fihi dirhamun haramun, jadi tak ada galonya haram. Duit beli baju tu tidak galo. Misal kau baju tu berapa? 10,000 lah baju cece ni. Baju cece ni, baju koko 10,000 apa? Selawi apa? 25. Nah, dalam 35 tu fihi haramun, ada 5 rupiah yang haram atau 1 rupiah yang haram. La yuqbalullah ma salatu madama alaih. Allah tidak terima solat orang itu selama baju itu dipakai, selama pakaian itu dikenakannya. Hatta dia kopca, sempak, baju, sewet, celana,
Apa yang digawanya solat? Maka itu talabul halal faridah ala kulli muslim. Kata Nabi, mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Kecuali kalau kita tidak tahu. Misal kita diajak kawan makan murtabak. Sudah, kawan lain ngomong, kau makan murtabak, kucing kau tadi pakai masuk gigi pula, takoan. Iya, ngapa? Kau tu muas gino. Dia tu boleh duit mudi ke, jual motor, ini. Mudi ke, tak tahu. Tak tahu, itu lain cerita. Tapi kalau kita sebelum makan tu sudah tahu, hati-hati, karena nyusah ke diri kita juga. Kullu lahmin nabata min sahtin fannara ulawi. Jadi kita menjerumus ke diri kita. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka Jahannam lebih pantas untuk dia. Artinya, kalau kita pada badan kita ni ada dari barang yang haram, tumbuh dari yang haram, ya otomatis nak disilap api neraka dulu, walaupun tidak keseluruhan badan kita. Misal betis kita, jengku kita, sudah jengku disilap api roket, tungkak sikil silap api roket. Sekali makan itu diadab, bukannya satu silapan. Lamunnya azab itu pacak makan waktu jutaan tahun. Paling cepat, kata Imam Ghazali, metu dari neraka tu, diazab di neraka tu paling gancang 1000 tahun. Sehari di neraka 50.000 tahun, sehari dia heran. Kali ke 1000. Oh? Ya? 50.000 tahun kali 1000. 50.000 kali 1000. 50 juta tahun yang anak mangat. Nah, itu jadi hati-hati. Kehati-hatian itu harus dijaga. Ini kakek makan segalanya basing be. Nak tahu riba haram, riba dimakan. Nak tahu berdagang salah, banyak. Nak gancang boleh untung, jualan minyak lampu, tinggi kaleng tu ditebok. Memang waktu ngangkat tu penuh. Cuman waktu nyogol, betul dari lubang itu. Walaupun setetes, tujuan kita nak mengurangi takaran haram. Jualan iwak, jeruk kantong asin diisi banyu. Bukan iwak tu ditus kerukin. Nah, lah ditus kerukin bawa masuk ke kantong. Bukannya, coba, ada tak unsur sengaja dengan tidak sengaja? Kan yang tahu dia tu dia dewek. Ya tak? Nak sengaja apa nak tidak? Sekarang jual kopi di pasar, bukan gula disiap kenyunian di bawah meja, umak gula. Tunjuknya umak gula, ejak-ejak pucuknya gula pasir. Nak macak yang macam itu. Ya, kesemuahan itu tu tak bisa dibilang halal. Itu namanya barang haram. Nak hati-hati. Maka tu diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau berdagang, ini bagus. Ini sewet ini yang paling bagus, aku ngombe dengan holijah sekian. Ini yang sedang modal. Nabi nyebut sekian, yang ini sekian. Nah, kau nak yang mana terserah. Kau nak nunjuk untung buat aku berapa terserah.
Karena Nabi nak ambil ikhlasnya. Jadi kita nak ada kehati-hatian di dalam mentolabul rezeki, mencari rezeki. Ini kalau kita belum lagi kita nak mempertanggungjawabkan yang ngalir di badan anak bini kita. Jadi kalau kita nunjuk anak kita makan haram, bini kita tunjuk makan haram, artinya kita yang mendaftarkan anak bini kita jadi penduduk neraka. Mereka tak tahu menahu. Maka tu kata Rasulullah tu yang berdoa, oh panjang dan berdoa, mana je Nabi nak kabul. Kuping dari haram, mata dari yang haram, mulutnya yang haram dari mana? Dari makan. Nyebar ke seluruh penjuru badan. Hati-hati. Kalau kita kondangan juga nak hati-hati. Kondangan rumah siapa, tempat siapa. Kondangan pergi kondangan rezeki. Ini kalau kita belum lagi kita nak mempertanggungjawabkan yang ngalir di badan anak bini kita. Jadi kalau kita nunjuk anak kita makan haram, bini kita tunjuk makan haram, artinya kita yang mendaftarkan anak bini kita jadi penduduk neraka. Mereka tak tahu menahu. Maka tu kata Rasulullah tu yang berdoa, oh panjang dan berdoa, mana je Nabi nak kabul. Kuping dari haram, mata dari yang haram, mulutnya yang haram dari mana? Dari makan. Nyebar ke seluruh penjuru badan. Hati-hati. Kalau kita kondangan juga nak hati-hati. Kondangan rumah siapa, tempat siapa. Kondangan pergi kondangan. Kalau memang dia hasil dari yang haram, jangan kita makan. Macam itu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terlupa ambil dalil ay. Kita tidak ada tahu juga. Salah. Dua. Ketiga, kita ni dianjurkan sedekah. La salata bi ghairi tuhur, kata Rasulullah, wala sadaqata min ghulul. Tidak sah solat tanpa bersuci, tidak sah, tidak bakal diterima sedekah dari barang yang dilarang, dari barang haram. Jadi memang barang-barang yang haram banyak orang sedekah. Sampai bos inek, muat musola, bantu masjid. Ini nak kauban pula ni. Ya? Beli ke sapi. Ini kan? Ini tak ada kampung-kampung. Bos-bos inek. Ada yang beli sapi. Nah, kita lantar. Wala sadaqata min ghulul, tidak kata nilai sedekah dari barang haram. Bahkan dalam hadis disebutkan, wong yang sedekah dari barang yang haram, barang-barang yang disedekahkannya waktu di dunia dulu bakal dijadikan timah api neraka yang Allah cokan ke mulutnya. Kata Allah dina, atau yang dari barang haram yang kau sedekah. Jadi kalau barang haram itu nyebut tidak sedekah. Dan barang yang didapat dari yang haram tidak kata zakat. Duit riba, mana ada zakat dari duit riba? Yang dizakat kata duit halal. Duit hasil korupsi tidak ada ribanya, tidak ada zakatnya. Duit dari makan waris, wong ambil hak waris, tidak ada zakatnya. Yang zakat itu duit dari yang halal. Kalau yang haram makanlah kau, yang ngajak wong.
Jadi selagi barang itu masih haram, tidak terpisahkan dari yang halal, maka yang halal melok haram galau. Sama dengan kuning kue, hijau kue, abang kue, walaupun setetes masuk juga ember, berubah galau. Banyak sember, banyak setong, banyak cak curui warna abang, curui warna kuning, sebab tu kuning galau. Tapi kalau dipisah ke, tidak bakal dan nyadikan banyu sebab itu pun kuning. Jadi nak hati-hati perkara barang halal ni. Ay Ustaz, nak mana nak nyiganinya sago dan tidak kata yang sago, tidak kata yang sago, tak kata yang susah. Yang susah ni hawa nafsu. Sama belis, dia belis segala, tak usah nak ketakuan gitu. Adam tu banyak dosanya, diampunkan oleh Tuhan. Allah tu Maha Pengampun. Waya-waya makan daging, nasi minyak main ni tegak-tegak lagi. Bahasa-bahasa itu kayak pegawai, itu juga. Ini Ustaz adalah kak pegawai. Biasanya orang galak nunjuk sampai 200-300 juta. Ini dia janjinan cuma 20 baik. Janjinan. Kalau tak lembek Ustaz, ini kesempatan emas. Oh. Manalah saya. Mungkin kalau kita tidak ada lembek, aku tidak bila hati. Tahu ganggu tu gawi. Nganggu tu gawi. Apa gawi kau? Nganggu. Gawi. Nganggu. Gawi. Kalau calon mertua nanya, apa gawi kau? Nganggu bah. Nganggu tu kan? Gawinya? Nganggu. Katilah, memang nganggu. Ada gawi tu. Ada gawi. Mana? Gawi. Pek kita maju, pek satu pek jam 6. 7 habis. Ada gawi. Malam Sabtu ada gawi. Kau ni pagi ada gawi, siang ada gawi. Kapan ganti gawi? Pun yang tanya powder. Pantap tu cuma tak ada 10,000. Untuk tak. Oh jika banyak gawi, pilihan berasan kau kata buntu. Itulah. Jadi salah nuduk bahasa tu, bahasa kebiasaan. Wa man talaba dunya halalan fi afaf kana fi darajati syuhada. Barang siapa yang mencari dunia yang halal, rezeki yang halal dalam rangka menjaga kehormatan diri, maka orang tersebut berada dalam derajat para syuhada. Kadang-kadang kita malu di Azharia ini ada waktu bola bongkok bawa gerobak kereta bannya ban bekas mobilan budak tu. Jualan apa? Jualan telur putar di lidi. Terbongkok tua. Kemarin siapa ke saya di grup, ada orang tua tukang urut tu nenek terah. Dan nak dia duit, dia nak ngurut dulu. Biarpun dengar dia nak ngurut dulu, baru diterimanya duit. Kalau nganyut anda tua, kadang ngawak bang tahu, kadang ngawak ya Allah jika tua-tua masih nak nyari. Bahkan ada yang stroke, yang sudah stroke masih jualan. Jadi kita malu. Dia tu berjualan macam itu nuntut yang halal. Mungkin anaknya pacak nganjuri dia, tapi dia tahu hasil anaknya dari mana. Dia cuma kalau pandangan kita telau, kocok.
putar di lidi tu. Tak tahu berapa regol. Ha? Nah, 1,000 rupiah. Lidi nyekel 1,000. Lok bersiko 1,000. Putar lidi banyak boleh. Dan saya budak belum besar. Akalnya masih senti. Kalau mau dewek banyak di rumah boleh. Rezeki buat itu tadi. Mungkin paling dia tu boleh 20,000 sehari mungkin. Atau 15,000. Tapi halal. Hitam ke rai, hitam ke kulit. Ini begawi di ruangan AC. Makan lemak. GoFood. Nah, makan GoFood, ini GoFood. Tinggalnya nyaman. Kalau yo, orang tu bagi rezeki. Ruangan asing, pakaian yang necis, ngomong pakai bahasa Melayu tinggi, agak-agak bahasa Inggris sedikit. Sangkin ya, mungkin hebatnya tadi. Tapi talabul haram, yang dicari yang haram, na'udzubillah. Jadi dia dewek menjerumus ke dirinya ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah. Zakat dihubungkan dengan sholat. Ya kalau zakat harta banyak tidak berzakat, Islamnya haram. Jadi yang dimakan haram, mana sholatnya? Ya, ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asaba malan min ma'simin fawasala bihi rahiman aw tasaddaqa bi aw anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'an summa qadafahu finnar. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memperoleh harta dari sumber yang berunsur dosa, lalu ia menyambung tali kasih sayang dengan harta itu. Paham? Tunjuk wong, duit boleh tadi, ngolongi wong, kan akhirnya wong sintetis dengan kita, simpati. Oh, siapa baiknya galak nunjuk duit, baiknya galak nunjuk beli kesewet. Tapi haram, duitnya duit haram. Oh, si anu bangun musola. Oh, si anu nyumbang speaker. Menjalin tali kasih dari duit haram tadi, atau bersedekah dengannya, atau menginfakkan di jalan Allah, au anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'an, maka Allah akan mengumpulkan harta itu semuanya, summa faqadabahu finnar, kemudian Allah melemparkannya ke dalam api neraka. Katik gunung payawe. Jadi kalau wong makan haram, makanlah dia. Tak usah ngajak anak bini ya. Tak usah ngajak anak bini ya. Ya Allah. Jadi dia doanya Allahumma ajirna minan nar, doanya minta dijauh ke dari api neraka, tapi perbuatannya perbuatan yang memasukkan dirinya kepada api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, kata Rasulullah, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih utama untuk dia. Nah, disinilah letaknya mesti istri itu pandai-pandai bersyukur, berterima kasih dengan rezeki yang ada. Memang kadang-kadang betina ni banyak kendak. Ya, karena bini tadi banyak kendak, laki terpaksa
maksa ke diri untuk penuhi kehendak bini. Bini yang baik itu menerima apa yang ditunjukkan oleh suami. Kita, anak kita tuh jangan kita didik dengan makanan-makanan yang ujungnya nyusai kita. Macam Iqbal ini, baru munting itu, baru hamil isinya. Yang bakal berbini seman, adil. Hati-hati ke depan. Kalau esok punya anak, jangan dibiasakan makanan-makanan yang bakal nyusahkan kita. Dikenal ke dengan makanan ini, dikenal ke dengan makanan ini. Akhirnya mereka tuntutannya banyak. Tuntutan mereka nih banyak, apa nih klepet tipis. Klepet apa nih ngatur dengan boyo. Mana klepet, mana boyo tak tahu. Kapan ketepak, nanti kita boyo klepet. Ngatur, untung. Tapi kalau kita biasa ke di rumah, anak ni tadi makan yang ada, sebagaimana kita dulu zaman kami dibiasakan oleh orang tua dengan makanan yang di rumah. Dikenal ke dengan kerak goreng, kerak nasi tu jemur, kering goreng, diuyah. Dikenal ke dengan makan gegodo, dikenal ke dengan makan ini. Jadi dengan rezeki dikit, pacak tercapai cita-cita. Ini visa, makan pizza, makan steak, apa tu? Gotik apa? Makan, ialah makan makanan yang model baru ini. Makan ini, makan. Kalau ada duit tak salah. Kalau ada duit, katik yang salah, menggutlah makan menaruh Masjid Agung. Kalau duit ada. Nak sehari makan buaya, makanlah. Istilahnya, apa yang nak kepengen dimakan. Cuman ini jangan dibiasakan. Punya bini, dibiasakan dikit-dikit ke mall, dikit-dikit diajak makan malam, dikit-dikit diajak makan ke restoran. Kan akhirnya kebiasaan. Mana nak ngutang? Kalau sekali-sekali ya jadi baik makan jabu rumah, ngawak dari rumah. Elah. Nah, awak nasi, telur mata sapi, makan jabu rumah, apa-apa. Tak kita makan luar jadi awak nasi lah. Nah, ini nak diajak ke mall, nak pakai nak jengok. Coba daftar menunya. Tengok. Saya rasa mereka saya rasa mak di rumah duduk irisan kelempang masih maju. Alah haula. Dibiasakan makan ke sana. Akhirnya rezeki yang dikit tadi tidak memenuhi kuota, tidak memenuhi hasrat. Akhirnya jadi keributan. Dibiasakan anak tadi dengan pakaian-pakaian yang sederhana. Budak ni tak tahu apa-apa. Anak tu tidak tahu apa-apa dan anak tidak kenal apa-apa. Yang kenalkannya tu kita. Bini kita tidak tahu rumah makan ini, rumah makan itu. Tidak tahu. Kita ngajaknya bermobil. Kemana kak? Mana pak? Elok baik, nyes pula. Ini nak mau makan baru. Baru buka. Awak pun tak tahu. Oh, bagus juga. Lemak juga ni. Jadi dia tidak tahu kita kenal ni. Budak mana tahu Alfamart Indomaret.
Nangis kita ngajak masuk situ. Maksud kita tadi ngembek dinginnya, be. Maksud kita. Bodoh nangis. Masuk itu baget dingin. Maksud. Bodoh merayap. No, ngembek ini. Berikutnya nangis terus nih. Akhirnya pergi ke situ terus. Tempat yang kita tunjukkan tadi. Ada serado kita yang kenalkan. Kapan pernah dikenalkan? Dia tidak tahu menahu budak. Ngamuklah. Terpaksa. Apa tak kebutuhan tambah banyak? Tuh. Tapi mencari barang halal itu bukan suatu yang sulit. Tidak sulit. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Cuman yang membatasi kita ini nasib. Yang membatasi kita ini nasib. Tuh, ada yang nasibnya rezekinya luas, ada yang boleh rezeki tapi terbatas. Nah, ini yang membedakan kita. Ada rezekinya macam rezeki kelelawar. Betul jam 11. Sampai jam 3 malam. Balik dengar solat subuh. Tidur. Rezekinya dalam. Ada jual kopi pasar Indo. Main dalam. Ada orang jualan buka riwak, sayur mayur. Dia main malam. Ada yang rezekinya pagi, batas sampai jam 10. Nasi gemuk, lontong, agak hati lontong lantak keluar. Rezeki dia rezeki pagi. Siang tak aja ada jualan. Ada rezeki siang pempek tunu, pempek panggang mulai jam 2 sampai ke maghrib. Ada dari maghrib sampai jam 10 nasi uduk, nasi goreng, mie goreng. Jadi Allah atur. Nah, jadi dia atur. Kita ni sangkin tomak tadi nak laju. Subuh ngembek, siang ngembek, galau. Akhirnya tak kata lagi pengaturan diri. Sehingganya dilajukan galau. Nah, itu akibat dia nyimpen 3 huruf. To, mim, ain, tomak. Kenapa adanya dari malam, pagi, siang, sore digawiknya galau? Karena kebutuhan dia banyak. Maka itu nikmat yang ada ini sudah sangat berlebih-lebihan. Kalau dikelola nikmat yang ada di negeri ini, tidak ada rakyat ini yang salah. Ya. Negara yang terkaya adalah negara Indonesia. Karena inilah keadaan. Allah yahdihim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin yaqul faslun fin nafaqati wa ma yudhkaru ma'aha. Mengenai berbagai nafkah dan hal yang dijelaskan bersamanya. Nafkah ini penting dipelajari oleh wong lanang, karena ini bagian dari kewajiban hidupnya terhadap anak istrinya. Dan salah satu yang menghalangi seseorang untuk menikah adalah tidak mampunya dia memberi nafkah. Nafkah itu ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nafkah zahir itu tidak terlepas dari 3: sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau yang hubungan seksual di masyarakat menganggap bahwa
hubungan seksual itu adalah nafkah batin, bukan. Hubungan seksual itu, hubungan badan itu termasuk nafkah zahir. Karena barangnya terjinga, barangnya zahir. Nafkah batin itu nafkah diri. Apa dia itu? Kewajiban suami mengajari, memberikan pelajaran kepada istri dan anaknya, pelajaran agama. Jika dia tidak mampu, izinkan anak dan istrinya untuk menuntut ilmu kepada orang yang dianggapnya amanah. Majelis taklim, hadir, izin ke nak pergi hantar. Kak, aku nak majlisan sudah hantar. Karena kita tidak mampu nak ngajar dia cara mengambil wuduk, kita tidak mampu. Cara solat yang benar kita tidak mampu. Cara seorang istri yang soleha kita tidak mampu. Karena kita tidak mampu tadi, hak kita cuma yang ngantar kan. Kita ngajarilah tak baca, ngantar tak galak, marah pula. Laki model ni lebih baik mati ganjang. Ya, jadi jangan dianggap hubungan badan itu sebagai nafkah batin, bukan. Itu nafkah zahir. Jadi di sini yang dibahas ini nafkah bagian keseharian ini. Ini balik tadi nyangkut kepada thalabul halal tadi, nyangkut kepada nyari rezeki yang halal tadi. Jadi jangannya sekali-sekali ngolongi ke bini ke anak tu barang haram. Jangan niat. Carilah yang halal. Kalau haram makanlah dewek. Kita makan yang haram, lagi pacak masih berpengaruh di anak. Apa dia? Yang kita makan kan jadi sperma. Sperma berhubungan dengan istri, jadi anak. Jadi anak tadi lahir dari sperma yang bahannya dari yang haram. Masih pengaruh juga. Nah, jadi yang kita makan, kita dewek makan jadi sperma, sperma kita setau ke jadi anak. Jadi anak tadi bibitnya asalnya dari yang haram juga. Tambah lagi jelas-jelas kita tambah lagi yang haram. Ya Allah. Yajibu 'alal musiri bimalin aw kasbi fadilin an natihi wa mu'nati zaujatihi wa khadimihi wa ummi waladi fi yaumihi wa lailatihi. Wajib bagi orang kaya dengan harta atau hasil pekerjaan yang melebihi dari biaya hidupnya dan biaya istrinya, pembantu istrinya, pegawai dirinya dan budak yang menjadi ibu anaknya dalam sehari-hari dan semalaman. Di bahasa yang tidak yang dan budak menjadi ibu, budak menjadi ibu. Baby sister. Itu namanya budak jadi ibu anak. Nyari namanya baby sister. Yang ngurus budak tenang. Tuh. Nafaqatun usulihil mu'sirin, memberi nafkah pada orang tuanya yang melarat. Siapa? Si musiri tadi. Jadi yang berduit tadi hendaklah memberikan nafkah kepada orang tuanya yang susah. Jadi berputar. Selama ini kita ditanggung oleh mak bapak kita. Dalam Islam
Kalau umur seseorang sudah akil baligh 15 tahun, nah itu dia sudah menghidupi diri dia dewe. Mestinya. Jadi dalam Islam 15 tahun itu buang yang sudah pacak berpikir, sehingga dia pacak menghidupi diri dia dewe. Jadi kalau dia lah 20, 30 masih belum ada usaha untuk menyenangkan orang tuanya, ya tetap liwat. Kadang-kadang kalau kita nak urut di perjalanan, bukan main kasih sayang orang tua. Kadang-kadang sampai kita juga wong nganten kan. Wong nganten kan. Siwo gedong beda. 150 juta siwo gedong. Sama pelaminan tidak masuk catering. Catering hitung piring. Ada yang sepiring 25.000, ada yang 30.000. Nah, undangan sekian banyak. Wong tua kita kalau habis pengantin ni tadi, lah modal kita berdagang pula. Hebatnya wong tua kita. Kita masih itulah. Sampai punya anak masih belum berfikir nak nyari gawe. Itu salah juga maknya ngomong lagi kecil. Nang, jangan nyari gawe. Memang kadang salah untuk dilempang itu. Kalau ngomong ya Allah nak, main jangan jauh-jauh, jangan nyari gawe. Jadi dia ngomong, aku ni bukan malas Ustaz, cuman mek dulu mesen, jangan nyari gawe. Jadi aku nanda nyakit hati mek, nyawa kau. Nah, jadi mestinya saat ini wong tua kita lah merdeka, ini masih nyari duit. Yang hebat lagi, dia nyemekol, dia ngunjal banyung, dia jualan, timbei oleh anaknya duit itu. Ya Allah, hati antana yang di TV itu nah, dipalingi duit. Bapak masih kerja ya, saya masih ada tanggungan, anak saya belum kerja. Bapak yang kerja ya, anak bapak tidur. Allah, tahan nyari uang, disungi lah atau medok-medok sikit. Bolehlah 2-3 jumpu laku dibeli uang 5.000 sikit, 10.000 buat hidup di anak tadi. La haula wala. Jadi anak wajib menafkahi wong tuanya. Di samping dia punya kewajiban kepada anak istrinya. Jadi wong tuanya itu harus diperhatikan. Cuman bedanya memperhatikan wong tua tu kan dia dewean. Mak kita, bak tinggal, mak tinggal dewean. Tahan dia nyuci, tahan dia mau jualan misal. Ngidupi 3-4 ekor anaknya. Berat beban dia. Untuk ngidupi 4. Tambah lagi PBB naik, lampu naik, banyung naik, padahal banyung nyedot bae sungai situ. Nak dibayar kalau tak boleh pula mandi banyung koyo. Nak minum dia kalau anak dah mikir ketika dia sudah tua, sebenarnya anak lebih ringan menghadapi orang tua situ. Karena dia 4 beradik.
kau beras, kau gula, kau maya banyu lampu. Tambah lagi kalau anaknya ada di rumah itu, jadi diputar seolah-olah mak ni elok kita, padahal kita nunggu rumah dia. Yang susah ni tadi, kita nak ngurus rumah kita. Yang bini tadi tak galak balik ke rumah mak kita. Alasan dia punya wong tua juga. Apapun alasan seorang wanita, kalau anda punya suami, pelok esok laki. Tapi laki jangan mengekang isteri. Ketika dia galak melok suami, dek, mak tu dewean di rumah. Ketik ewan umat tu jadilah kalau kita wong dua tambah mak, wong tiga makan kita makan mak. Ayah lampu baca. Ayolah kak, mak tahu mak aku mak kau juga. Tapi mak aku ni kak, kau tu kan betino. Kau tu biniku. Aku ni laki kau. Mak kau kan ada dulu kau. Ada dulu yang lain. Cuman kalau pengen tidur sana, semalam 2 malam lajulah. Kepengen nak sanjo, lajulah nak main. Cuman kalau nak dikata ke kau tidak galak balik ke sini, mak aku nak mana? Oh nak nyiwa kak. Kalau nak nyiwa lah kebanyak. Hitungannya deh. Nak mikir ke lampu mak sini, banyung mak sini, nak mikir ke banyung siwan, ayah siwan. Coba duit siwan tu balik ke sini jadi beban kecil. Ini banyak. Ini babi kok. Dalam minggu ni 3 ekor 4 ekor WA masuk. Yang bini tak galak diajak ke sini, yang laki nak ngajak ke sini. Yang ini dalil ngurus rumah. Yang ini tadi rumahnya pula tidak ada mengizinkan anaknya betul. Kalau tak lakinya melok dia. Tak boleh jadi umat macam itu tu berdosa. Kalau anak sudah berlaki, hak lakinya. Kalau anak tidak boleh metu dari rumah, tak usah dilaki ke. Tak usah dilaki ke. Kekep ila dewe. Kalau bertinut, dia tetap melok ke mana we. Sorry anak kemari anak sana. Ya. Jadi ada kawan di Mariana jauh. Jauh, Mariana tu jauh. Balik mana kau? Mariana, ya laki jauh dari kota dia. Melok laki ustaz. Dengar melok laki tu senang. Oh, benar. Tak kata istilah jauh. Melok laki. Biar rumah, biar bapak tinggalkan. Karena ngapa? Dia heran kakek laki yang tanggung jawab. Kadang kakek kawan pun balik ke mana? Kau lama lang hilang. Anu Ustaz, aku ni balik di sana. Ya Allah kejauhnya. Ya Ustaz, naik speedboat lagi. Turun mobil naik speedboat. Baca kau hidup di sana. Baca tak baca lah Ustaz. Melok laki. Cuman kadang balik seminggu sekali ke rumah ngolang emak. Diizinkannya oleh kakak diantarkannya. Nah yang baik ini yang benar. Kalau nak dikekang nak baca. Ya. Jadi balik cerita tadi, si janda siko tadi 4 ngidupin. Nah kan 4 tadi tak ada berat. Dia nak ngidupin janda siko. Bagi yang ini gula, yang ini apa? Beras, kakek bulan depan puter. Kan tak ada berat beban. Dan kata apa? Kata buat ini kewajiban anak terhadap orang tuanya. Bagi yang memiliki kemampuan, kan tadi disebut di pojok. Itu tadi
bimalin aw kasbin fadhin an mu'nati wa mu'nati zaujati, dengan harta dalam hasil pekerjaan yang melebihi. Jadi kalau kita juga esok-esok jadi orang tua, jangan pula maksa. Nak minta dengan anak tu maksa, jangan. Ini ada yang nanya, apalah ustaz hukumnya? Kenapa? Umaknya ni melok tidur di kamar anaknya. No. Jadi di mana anaknya dia melok? Jadi anak yang tidur, dua lagi dia melok ngoling gitu. Anaknya pergi, melok pergi. Kemana dia melok maknya? Jadi nak mak mana? Keliwatan. Kalau gawiman keliwatannya apa? Mobil lewat, jelantum masuk juang. Jangan pernah lewat. Ya, jadi kadang ngantung ke diri, atau kayak nelpon minta duit, makso dengan anak, minta duit, makso dengan anak, ada kendak nak makso. Nah, yang macam itu yang tak baca, yang tidak mengikuti aturan konsep Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah beralamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa marqa 'asab. Hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah